Kalau teman-teman punya seorang teman, mungkin kita semua punya teman, dan teman ini orangnya pintar, cerdas, baik, jujur. Setiap kali kita ngomong sama dia, ngobrol sesuatu, kita merasa mendapatkan solusi. Karena orangnya cerdas. Saya ada masalah begini, oh gini menurut saya, oh begini menurut saya. Ada kebutuhan harta, kita langsung dibantu. Apa saja bagus dari dia. Dan yang luar biasa, dia bisa merahasiakan atau menyimpan apa yang sedang kita sampaikan. Saya yakin kita sepakati, saudaraku seiman, setiap kita punya masalah kita akan datang ke orang yang sama. Benar atau tidak? Hah? Mana suaranya orang Bima ini? Karena cuma 3 orang tadi yang berbicara. Kita sepakat dulu. Benar kalau kita punya teman yang baik, dia bisa menerima curhatan kita, bahasa-bahasa yang kita sampaikan, keluhan, lalu kemudian dia bisa memberikan solusi, bisa membantu, bisa merahasiakan, kita akan datang ke dia, kan? Teman-teman sekalian, itu manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita semua membuka pintu untuk itu. Bagaimana setiap sosok hambanya, siapapun itu, mau kaya, mau miskin, ya, mau masih muda, sudah tua, yang sehat, yang sakit, silakan menyampaikan bahasanya dan curhatannya kepada Allah. Allah zat yang maha sempurna, maha kaya. Allah menerima semua permintaan hambanya. Asal permintaan tersebut memenuhi syarat-syarat, maka tidak ada yang perlu diragukan. Kenapa seseorang di antara kita, teman-teman sekalian, pada saat kerja di sebuah kantor, dia begitu semangat kerja dan dia sangat yakin akhir bulan dia terima gaji? Kenapa dia begitu yakin? Karena dia, sepengetahuan dia, orang-orang yang memimpin atau pemilik perusahaan tersebut, atau kalau lembaga pemerintah berarti pemerintahnya, sudah menjanjikan dengan janji yang benar, bekerja dapat gaji. Maka kita semangat kerja. Itu juga sama, masih janji manusia, yang manusia mungkin masih bisa memungkiri janjinya. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu yang sangat luas buat kita semua. Dalam keadaan apapun kita bisa berdoa kepadanya. Dan doa ini adalah curhatan. Bagaimana seseorang bermanja sama Tuhannya. Mohon, minta. Nanti kita bacakan dalilnya. Dan pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan bahas tuntas tentang masalah definisi doa, keutamaannya, syarat-syarat diterima, apa kira-kira yang membuat doa-doa tidak diterima, doa-doa apa yang pilihan yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan waktu-waktu mustajab. Semua ini insyaallah coba kita rincikan. Berikut juga contoh-contoh dari para kalangan nabi-nabi, bagaimana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Sebelum dalam membahas masalah doa ini, teman-teman sekalian, insya Allah sebentar kalau azan isya silakan di break untuk sholat. Dan bagi teman-teman kita yang mukim, silakan sholat isya. Saya sama teman-teman tadi sudah menjamak untuk lebih memberikan spare tempat di masjid ini karena padatnya orang, masya Allah, yang hadir. Maka saya sama teman-teman yang sudah musafir tadi sudah sholat dengan isya, kami akan ke bagian depan masjid, baru teman-teman sholat isya, habis itu kita lanjutkan insya Allah. Baik, kita mulai teman-teman dengan definisi doa. Apa itu doa? Sering kita dengar doa, doa, doa. Orang tua kita bilang berdoalah. Kita punya masalah, orang sampaikan berdoalah. Apa doa itu? Ulama memberikan definisi doa itu secara etimologi, bahasa. Itu adalah memanggil, memohon, dan menyeru. Sementara secara terminologi, secara istilah yang dipakai dalam keseharian adalah menyeru, memohon, dan juga meminta kepada Sang Pencipta Allah yang maha mulia dan maha agung. Bahasa sederhananya curhat dan bermanja kepada Sang Pencipta, itu doa. Jadi teman-teman, sangat bodoh kalau ada orang berdoa kapan dia perlu saja. Padahal doa itu tempat dia bagaimana menyampaikan apapun hajatnya. Saya ingin memberikan sebuah poin dalam mukaddimah kita ini. Teman-teman harus tahu, dalam berdoa ini
lebih afdal, lebih besar pahalanya seseorang itu berdoa agar nikmat Allah dipertahankan daripada musibah sudah datang minta jalan keluar. Faham ya? Saya ulangi, lebih afdal di sisi Allah, pahalanya lebih besar kalau teman-teman sekalian meminta kepada Allah nikmat yang sedang ada. Kita lagi sehat, minta ditambah kesehatan. Kita punya anak, minta ditambah keturunan. Kita punya harta, minta tambah harta itu. Kita punya harta, minta ditambah harta. Kita minta apa sajalah. Apa kira-kira nikmat Allah yang ada sama kita, minta supaya itu ditambahkan. Tamak dengan rahmat Allah, itu lebih afdal, lebih Allah suka daripada kita sudah kena musibah baru minta jalan keluar, udah sakit baru minta sembuh. Allah lebih suka kalau kita sehat minta, ya Allah pertahankan kesehatanku, itu lebih Allah suka, lebih besar pahalanya. Kenapa saya sampaikan teman-teman di awal pembukaan kita? Karena banyak orang berdoa nanti kalau sakit saja, berdoa nanti kalau dia lagi bangkrut usaha, berdoa kalau lagi hadapi masalah. Padahal sebenarnya tetap lebih afdal dia menyampaikan doanya pada saat dia sedang dalam keadaan sehat, lagi kaya, lagi banyak semua fasilitasnya. Justru itu puncaknya. Sayangnya banyak sekali orang di antara kita teman-teman sekalian, contoh kalau dia sakit, apa yang dia lakukan kalau dia sakit? Pergi ke dokter A, dok tolong saya mau sembuh, obatnya apa? Ini obat ini. Belum sembuh, datangi ke dokter, dok kenapa ini saya belum sembuh, obat apa lagi? Atau kadang-kadang pergi berobat ke dokter yang berbeda, rumah sakit yang berbeda. Tapi subhanallah nggak pernah lisannya sedikit pun berdoa kepada Allah. Allah dijadikan oleh dia nomor 30 dalam kehidupannya. Kalau semua dokter 5-6 dokter yang dia berobat sudah mentok, nggak ada yang bisa lagi memberikan dia solusi, baru dia sholat tahajud. Kenapa nggak dari awal sebelum berdoa, sebelum ke dokter berdoa dulu, ya Allah jadikan dokter ini penyebab saya sembuh. Allah jadikan dokter itu dan obatnya penyebab kita sembuh. Walaupun obatnya sederhana. Berapa banyak subhanallah orang hanya minum air hangat sembuh, orang hanya minum teh, minum jahe, makan apalah ya sembuh. Berapa banyak orang yang berobat sampai miliaran rupiah nggak sembuh-sembuh. Ini poin yang harus digarisbawahi dalam pembukaan masalah doa ini. Allah berjanji teman-teman dengan janji yang benar, dan Allah tidak pernah pungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad dalam firman-Nya. Allah enggak pernah pungkiri janjinya. Dalam firman yang lain, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataan? Allah kekalkan dalam Al-Quran surah Ghafir surah nomor 40 ayat 60. Saya mengajak teman-teman kalau punya handphone, di handphonenya ada program Al-Quran, dibuka supaya direnungi ayat ini. Dan banyak ayat-ayat nanti kita sebutkan, kita tadabburi sama-sama. Bermula daripada ayat ini teman-teman, surah Ghafir atau surah Mu'min juga nama lainnya ya. Surah nomor 40 ayat 60 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berseru hai Muhammad, sampaikan kepada seluruh umatmu, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan, pasti aku kasih. Minta apa saja aku kasih. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, maksudnya tidak mau berdoa, dari menyembahku, maksudnya merendah, tunduk, memohon, merengek sama Allah, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dengan sangat tegas kalau Allah akan memperkenankan doa. Juga dalam sabda Nabi SAW, ad-doa huwal ibadah, doa itu adalah inti ibadah. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksud dengan doa itu adalah ibadah, artinya bagaimana seseorang menggantungkan seluruh nasibnya, kebutuhannya, apapun hajatnya kepada Sang Pencipta Allah, dan dia tidak boleh lalai sedikit pun. Sebagaimana Allah sudah mengaturkan, mau nggak mau kalau dia sebagai seorang muslim, ada namanya doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau makan, doa habis makan, doa mau masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau berhubungan biologis, mau apa saja, doanya banyak. Allah SWT sudah siapkan agar dalam setiap keadaannya dia selalu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman tidak mau berdoa, maka justru mengundang murkahnya Allah. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi,
Allah marah. Kata Nabi SAW, Allah murka dengan orang yang tidak berdoa kepadanya. Itu dalam riwayat lain dikatakan, atau dalam naskah yang atau tulisan yang lain, barang siapa yang tidak berdoa maka Allah akan marah padanya. Jadi subhanallah, ada seorang penyair berkata, teman-teman sekalian, jangan kau minta sama manusia, karena kalau kau minta padanya dia akan marah. Kalau kita minta sama manusia sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali, 10 kali, dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah kalau kita nggak minta justru dia marah. Allah SWT murka, menganggap orang itu sombong, padahal dia butuh dengan Tuhannya. Sebagian ulama karena mengamalkan hadis ini sampai-sampai kepada hal yang kecil pun mereka minta kepada Allah. Seperti pada saat mereka mau keluar ke satu tempat tujuan, maka mereka berharap dimudahkan perjalanannya. Mereka berharap bisa menemui target yang dia inginkan, baik ketemu orang kah, membeli barang kah, apa saja, ingin makan makanan tertentu, maka dia dapatkan semua. Sampai kepada hal-hal yang kecil pun semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga doa ini kalau Bapak Ibu lakukan, dia menjadi satu perbuatan yang sangat mulia dan besar sekali pahalanya. Di dalam hadis Tirmidzi juga dikatakan, kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi doa. Lebih dalam kita masuk teman-teman ke bahasan doa. Itu tadi baru definisinya, gambaran tentang apa itu doa. Kita ada poin sebenarnya saya susun di sebuah tulisan saya, insya Allah terbit dalam bentuk buku dalam waktu dekat, judulnya Dahsyatnya Doa seperti ini. Ada barang muhasabah dulu. Yang paling pertama teman-teman, kita harus fahami poin penting dalam doa juga. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya kita melihat hasilnya sudah dapat atau belum dapat, maka dia adalah ibadah. Dalam arti kata, kita tetap akan dapat pahalanya pada hari kiamat, kalaupun kita tidak dapat di dunia, tapi dia dicatat pahala. Yang kedua, doa yang dipanjatkan selama memenuhi syarat, nanti kita sebutkan syarat-syaratnya. Selama memenuhi syarat maka pasti diterima. Hanya saja ada tahapan pemberian. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi yang berdoa pada Allah kecuali Allah akan menjawabnya, tetapi melalui salah satu dari 3 tahapan. Yang pertama, Allah beri langsung di dunia permintaannya. Misal dia mengatakan, ya Allah sembuhin saya, lalu dia ketemu sama seseorang, orang itu dokter misalnya, atau misal kalau ada yang bertanya begini, Ustaz, dari mana saya bisa tahu kalau doa saya diijabah sama Allah? Maka jawaban saya adalah datang dalam bentuk sinyal. Misal kita berdoa di sholat tahajud, ya Allah terimalah, sembuhkanlah penyakit saya misalnya. Ya Allah mudahkanlah rezeki buat saya, mudahkanlah jodoh, mudahkanlah pekerjaan misal. Dari mana kita tahu doa kita diijabah? Perhatikan contohnya, kata ulama adalah kalau kita bilang ya Allah sembuhin penyakit saya, lalu Allah sudah ijabah doa itu. Besok misalnya kalau kita sholat malam, tadi malam minta, besok kita ketemu dengan seseorang, tamu datang ke rumah, atau ada teman kantor yang kita ketemu, atau partner bisnis, atau tetangga, ngobrol-ngobrol secara umum, terus tiba-tiba masuklah pembicaraan kepada penyakit kita. Lalu dia bilang, setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Lalu kemudian kita pergi ke dokter tersebut, konsultasi cocok, resepnya cocok, sembuh. Kira-kira pertanyaan saya teman-teman, dokterkah yang sembuhkan kita? Tentu bukan. Kenapa? Dokter pun kalau di resep cuma tulis semoga lekas sembuh, Enggak ada dokter tulis pasti sembuh. Pasti resepnya semoga lekas sembuh. Itu saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan kita dengan cara seperti itu. Misalnya Allah mudahin rezeki buat saya. Tiba-tiba besok ada yang tawarin mobil, dia mau jual mobilnya, kita nggak ada duit mau beli mobil. Jangan buru-buru batalin. Siapa yang gerakin orang ini? Kenapa dia datang ke kita? Kok tiba-tiba tawarin ke saya? Baik, tunggu sebentar, coba saya telepon teman-teman saya yang lain, mungkin ada yang mau misalnya. Lalu mungkin dari situ teman-teman kita memberikan kita uang. Orang mengatakan minta jodoh, berapa banyak orang yang menawarkan diri kepadanya, berapa banyak orang yang menawarkan anaknya. Tinggal dia menangkap sinyal itu. Doa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dan dia akan beri kepada kita. Atau yang kedua, kata Nabi SAW, jadi tidak ada seorang muslim pun berdoa di muka bumi kecuali diterima doanya hanya melalui 3 tahapan. Yang pertama, Allah kasih langsung kayak tadi,
Yang kedua, dihilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada seorang hamba misal berkata, ya Allah sembuhkan anakku, anaknya sakit, lalu dia berdoa selama 10 tahun dan ternyata menurut dia anaknya belum sembuh, maka kalau dia mengira bahwasanya doanya belum diijabah, kata Ibnu Qayyim itu kekeliruan yang sangat besar. Karena kalau dia tidak berdoa selama 10 tahun, pastikan anaknya lebih parah daripada itu. Berarti doanya sudah diijabah. Dan terlalu banyak doa-doa kita yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan setiap hari dan menghilangkan masalah kita. Contoh misal, bukankah tiap hari kita lapar teman-teman sekalian? Lapar nggak tiap hari? Lapar. Kita cuma ucapkan begini, lapar ya, tiba-tiba makan tuh. Kita tinggal masuk rumah makan, beli, pulang ke rumah makan, minta sama teman dikasih. Kalau tidak makan tidak mungkin kita hidup sampai sekarang. Kita haus, masalah itu. Tapi kita bilang haus ya, tiba-tiba kita tinggal cari minum, dapat. Berapa tahun kita hidup sekarang? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, minum terus tuh. Dan itu kebutuhan tiap hari. Hanya ucapin haus, dikasih. Ngantuk, tinggal tergeletak, tidur, diijabah sama Allah. Yang Allah belum kasih teman-teman sebagian kecil dari permintaan kita. Kalau kita kumpulkan semua permintaan kita dalam keseharian, yang Allah belum kasih cuma sebagian kecil, dan itu pun ada sebabnya. Nanti kita jelaskan itu. Tapi umumnya permintaan kita itu Allah kabulkan. Dan yang paling banyak di sini, kalau bukan diberikan langsung, Allah SWT hilangkan musibah yang akan menimpa dia. Tahapan yang ketiga, disimpankan untuknya yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Di dalam sebuah riwayat yang lain, baginda Nabi SAW bersabda, kalau atau akan datang nanti hamba-hamba pada hari kiamat, dikasih pahala oleh malaikat bergunung-gunung, banyak sekali, dan mereka tidak pernah tahu ini pahala perbuat dari amal apa. Mereka berkata, kata Nabi SAW, dari mana pahala ini? Perasaan kami nggak pernah lakukan ini. Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang kalian ungkapkan di dunia, belum kalian terima jawabannya di dunia. Maka kata Nabi SAW, pada saat itu semua mereka berharap doa-doa yang mereka pernah panjatkan di dunia tidak dikasih di dunia, tapi mereka terima dalam bentuk pahala di hari kiamat yang meninggikan derajatnya di surga. Jadi nggak ada yang sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala berikan langsung, atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau disimpankan dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Lalu kenapa tidak mau berdoa? Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala menelambatkan doa kita di dunia, itu karena Allah maha pengasih, lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Mungkin kalau kita dikasih di dunia kecil, maka Allah simpankan ya. Ibaratnya seperti bila anak anda meminta diizinkan untuk bertemu sama temannya. Contoh misal ada anak kita minta beli sesuatu, lalu kita mengatakan sudahlah nanti ayah atau ibu belikan. Kita mungkin di benak kita ingin membeli sesuatu yang besar buat dia, tapi bagi dia merengek minta sekarang. Kalau sekarang mungkin kita hanya bisa belikan sesuatu yang kecil, tapi kalau dia sabar 3 hari 4 hari ke depan, kita akan bisa belikan yang lebih besar. Kata para ulama, ibaratnya seperti itu. Kita kalau merengek sama Allah, belum dikasih, Allah lebih tahu. Allah sengaja menyimpankan untuk kita sesuatu yang lebih besar. Begitu juga pada saat kita merengek minta supaya diberikan sesuatu, lalu Allah tidak kasih, Allah bukan tidak dengar, karena Allah maha mendengar. Dan Allah janji tadi dalam surah Ghafir ayat 60, Allah pasti ijabah. Lalu seperti apa memahaminya? Kata para ulama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan masalah-masalah dia. Seperti misalnya kalau anak kita sedang minta berteman sama seseorang, ada temannya, kita tahu anak temannya ini narkotika, pemabuk, pezina. Anak kita nggak tahu, lalu dia pamit, ayah, ibu, saya mau berteman sama dia, saya mau jalan malam minggu ini. Kira-kira kita sebagai orang tua izinkan nggak? Izinkan nggak? Benar, cuma 3 orang yang jawab. Kalau anak kita jelas mau bergaul sama penjahat, pembunuh, pezina, pamit sama kita sebagai orang tua, kita tahu ini anak temannya ini buruk, kita izinkan nggak? Tidak. Kenapa kita tidak izinkan? Karena kita lebih tahu daripada anak ini.
Kata para ulama, pada saat seseorang minta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, lalu Allah belum berikan, bisa karena Allah ingin berikan sesuatu yang lebih besar, atau memang kalau diberikan kepadanya malah buruk, malah akan mengganggu dia gitu. Saya kasih contoh berhubungan dengan masalah ini. Ada seorang dokter di Ummul Qura, sudah masuk waktu Isya? Oh. Ada seorang dosen di Ummul Qura, beliau bernama Dr. Muhammad Hafizahullah. Saya pernah dengar cuplikan ceramahnya menyampaikan sebuah kisah unik berhubungan dengan masalah doa ini. Dia bilang ada teman saya sangat soleh, bagus sekali ibadahnya. Satu waktu dia lamar seorang wanita, dan ini bisa diambil pelajaran bagi teman-teman yang masih bujang. Ada bujang nggak hadir sini? Banyak. Kasihan betul. Maka Dr. Muhammad bilang, teman saya ini sangat soleh, ibadahnya bagus, luar biasa pokoknya, udah suka sedekah, bakti sama orang tua, semua kebaikan ada padanya. Satu waktu dia lamar wanita, satu wanita cocok udah, perempuan itu juga cocok, dilamar, sepakat 3 bulan lagi pernikahan. Subhanallah, 1 bulan berlalu dari masa kesepakatan 3 bulan ini, misalnya Januari dilamar, April akan menikah. Berjalan sebulan, pas sudah lewat Februari, pihak perempuan ini tiba-tiba membatalkan tanpa sebab. Nangis-nangis sama orang tuanya, minta batalkan pernikahan. Sampai laki-laki ini disampaikan pada berita, dia tanya orang tuanya, kenapa? Apa sebabnya? Ada kesalahan saya lakukan? Enggak ada. Saya sudah tanya anak saya, kata ayahnya, tetap saya dia tidak mau. Pokoknya intinya batal pernikahan. Di lobi sana sini berusaha bicara sama pamannya, tantenya, enggak ada. Pokoknya anak perempuan ini sudah bulat, batalkan pernikahan. Nangis-nangis, enggak mau makan, enggak mau keluar kamar. Kata Dr. Muhammad, ini kejadiannya unik karena teman saya ini orang soleh. Dia tahu betul orang yang rajin sholat malam, 5 waktu di masjid, luar biasa pokoknya amalnya. Kata dia, temannya merasa, teman saya sudah merasa sudah nggak ada jalan lain, ya sudah dibatalkan pernikahan. Tapi dalam 2 bulan yang tersisa, misalnya tadi kalau kita bilang Januari ke April, bulan Februari sudah lewat dibatalkan, maka bulan Maret sama April ini dia terus berdoa. Anak muda ini terus berdoa. Terus dia berdoa kepada Allah, dan doanya selalu, ya Allah kembalikan dia kepada saya, mudahkan saya menikahinya, saya suka dia, jangan sampai saya malu di tengah-tengah masyarakat, dan segala macam bahasa. Kata Dr. Muhammad, saking seriusnya teman saya ini berdoa, kalau saya lagi ketemu di masjid antara azan iqamah, selalu aja saya dengar doanya minta kembali perempuan itu. Dan saking kesiannya saya juga bilang, ya Allah kabulkan. Karena luar biasa doanya, merengek-merengek minta nikah sama perempuan ini. Kata Dr. Muhammad, jadi pertanyaan buat saya, 2 bulan dia berdoa berturut-turut, Allah seperti nggak kabulkan. Terbukti setelah bulan hari H pernikahannya yang tadi ditentukan itu yang dibatalkan, lewat perempuan ini rupanya tunggu tanggal itu, lewat tanggalnya dia lamar oleh laki-laki lain, menikah. Jadi orang baru melamar tiba-tiba diterima, menikah. Pada saat itu dia berhenti berdoa karena sudah jadi istri orang. Gak boleh lagi antum berdoa, ya Allah matikan suaminya misalnya. Dia berhenti berdoa. Kata Dr. Muhammad, saya subhanallah mengetahui rahasia kasih sayang Allah kepada temanku ini justru setelah perempuan itu menikah sama laki-laki lain. Sebulan pernikahan perempuan itu, kisah nyata di Saudi, sebulan pernikahan perempuan itu, baru sebulan kanker payudara mengenai sebelah kanan payudaranya dan kronis, harus dipotong. Dalam sebulan menikah nggak ada payudara kanan. Bulan kedua kata Dr. Muhammad, rupanya kankernya sudah sangat ganas, nyebar ke payudara sebelah kiri, dipotong juga. 2 bulan pernikahan nggak ada payudara. Bulan ketiga perempuan ini ternyata punya masalah di urat saraf bagian belakang kepalanya, sehingga dioperasi dan membuat kedua matanya buta. Bulan keempat perempuan ini meninggal dunia. Kata Dr. Muhammad, subhanallah, yang telah menyelamatkan teman saya dari perempuan itu dengan caranya. Andai saja dia yang menjadi jodohnya, mungkin dia akan sibuk dan lebih sedih lagi karena melihat keadaan istrinya seperti itu.
Sangka baik dengan Allah teman-teman sekalian. Allah itu zat yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri. Di dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ini pada saat selesai perang Hunain, mengalahkan suku Hawazim, hampir seluruh wanitanya suku Hawazim, anak-anaknya, hartanya jadi rampasan perang semua. Kalah mereka dengan muslimin. Ada satu ibu ini masih masa menyusui. Bajunya basah dengan ASI. Dia jalan, rupanya sahabat Nabi ridwanullahi alaihim memisahkan antara tawanan anak-anak dengan tawanan ibu-ibu perempuan. Dipisahkan masing-masing. Ibu ini keluar dari tawanan perempuan, pergi ke tempat tawanan anak-anak kecil. Nabi SAW mau lihat, Nabi bilang kepada para sahabat, perhatikan ibu ini, apa yang dia mau lakukan. Rupanya ibu itu angkat anak kecil, dibalik, terus dilihat sama dia. Bukan anaknya rupanya, ditaruh lagi. Dia maju lagi, angkat lagi anak satu, dibalik, bukan anaknya. Rupanya dia lagi cari anaknya nih. Terus saja dia mengangkat anak sampai ditemukan anaknya akhirnya. Dari sekian ratus anak kecil, akhirnya ditemukan sama dia. Begitu ditemukan anaknya, langsung dipeluk sama dia di depan orang-orang semuanya. Pada saat itu lagi panas cuaca, debu berterbangan, orang lagi pada keringatan. Dia masukkan anaknya ke dalam pakaiannya, ditutup, gitu kan? Kemudian disusui sama dia. Subhanallah, ibu ini sudah tidak malu lagi di depan orang. Bagi dia temukan anaknya. Dan bagi dia anaknya lagi butuh susu, disusui sama dia walaupun ditutup dalam bajunya, gitu kan? Tidak ada yang lihat tentunya. Tapi Nabi SAW dan sahabat tahu ibu ini lagi nyusui anaknya. Kata Nabi SAW, saya mau tanya kalian kepada para sahabat, kalau kita bakar api unggun, lalu kita minta ibu itu lempar anaknya ke api, mau nggak dia lempar? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Lihat kasih sayangnya dia sama anaknya begini, nggak bakal dia bunuh anaknya gitu. Kata Nabi SAW, ini pesan Nabi, demi zat, maksudnya demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah itu sangat sayang dengan kita teman-teman. Jangan bersangka buruk dengan Allah. Antum kalau sampaikan hajat apapun Allah dengar. Allah itu lebih dekat daripada dari urat leher kita sendiri. Itu dalam firman Allah berfirman seperti itu. Dan para sahabat saking fahamnya poin ini, sampai-sampai kalau sendal mereka putus, dalam banyak riwayat mereka angkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Sendal minta sama Allah. Kita kadang-kadang berpikir nanti kalau penyakit kronis baru minta sama Allah. Tidak teman-teman sekalian. Kita kalau mau pakai baju ada doanya, lepas baju ada doanya, mau tidur ada doanya, hal kecil pun minta kepada Allah. Allah kalau kita minta tidak akan melemparkan obat dari langit kalau minta sembuh. Tapi Allah mudahkan kita ketemu sama dokter yang cocok, obat yang cocok, sembuh. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi.